orang mau mendekati makam Arsyad Al-Banjari nih ya, susah. Karena penuh, banyak orang sudah di situ ya. Kami ini baru datang. Terus ada ibu-ibu, "Ibu, belilah bunga kami ini," dia bilang. "Iya, sabar ya," aku bilang. Aku taruh sepatu. Iya, teman-teman kan nggak ngerti kalau teman-teman ini kan, karena mereka aku jadi guide-nya kan. Jadi ya mereka ngikutin aku. Taruh juga sepatu apa segala macam. Aku bilang, "Nggak usah kalian beli bunga, biar aku saja." Padahal itu tidak ada budgetnya untuk bunga, apa itu tidak ada. Di luar dari yang ngasih yang orang yang doain kita, itu kan ininya kita aja gitu ya. Terus aku bilang, "Nggak usah, kalian tidak usah mengeluarkan uang." Aku bilang, "Sudah, aku saja." Belilah tuh bunga yang ibu tawarkan tuh ya. Ibu tuh ngejar, "Bu, iya," aku bilang, "aku beli," aku bilang. Jadi beli bunga itu sampai 100.000. Itu senengnya sih Bu. Sampai ya dikasih lagi, "Bu, jangan, nanti ibu rugi." "Enggak," dia bilang, "ibu baik," dia bilang. Aku sama, "Biasa aja," aku bilang, "kita saling menolong," aku bilang. Habis itu dikasih lagi kue cincin. Kue cincin, kue apalah itu pokoknya ya. Dikasih itu ya, "Bu, ini Bu kue." "Jangan," aku bilang, cukup, enggak usah dikasih lagi, sudah," aku bilang. "Enggak, ibu terima," dia bilang. Padahal hanya 100.000 sandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, sahabat cerita saudara Siman, kali ini saya berada di tempat mualaf yang kebetulan punya usaha. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah usahanya, Soto Banjar. Jadi, teman-teman semuanya, kakak ini pernah kita wawancarai di channel saudara Siman, dan alhamdulillah tembus jutaan tayang. Dan ini mengisahkan tentang perjalanan hidup beliau ketika menjadi seorang mualaf. Tentu lika-liku yang dihadapi akan sebanding dengan apa yang beliau dapatkan saat ini. Nah, kalaulah kemarin kita bicara tentang permasalahannya, sekarang kita akan bicara tentang hikmahnya. Ketika memeluk agama Islam, apa yang dirasakan dan apa dampak kehidupannya setelahnya. Nah, teman-teman semuanya penasaran? Dimana kita akan korek kembali kisah Kak Yanis. Nah, siapa Kak Yanis? Ini dia, kita langsung masuk dan syuting bersama pengusaha mualaf. Oke, teman-teman semuanya, kita udah review dari depan. Ini ada, tadi itu ada brosurnya tentang Soto Banjar. Kalau kali ini kita akan lihat review makanannya. Bukan review sih, lebih tepatnya ngelihat tampilnya dulu. Tampilannya seperti apa. Nah, bisa dilihat. Teman-teman cerita saudara Siman, ini yang punya mualaf. Dan kebetulan beliau dulu masuk channel kita viral. Moga-moga kali ini viral lagi ya. Tapi ini viralnya beda ya. Kalau kemarin tentang kisah mualafnya, kalau ini perjalanan hidup ketika sudah memeluk agama Islam. Sampai buka usaha loh. Oke, hanya itu. Kami mau menikmati makanan ini karena udah disajikan. Katanya kalau dingin kurang rasanya. Makanya itu kita makan panas-panas. Insya Allah ini nikmat. Sampai ketemu di wawancara berikutnya. Suami waktu mau wisuda, itu kan ada ujian tesis tuh. Tiba-tiba aku dan suami harus menyiapkan uang lumayan besar. Dan waktunya hanya 1 minggu. Aku sama suami berpegangan tangan, "Pak, percaya, yakin kita bisa.
Nggak tahulah dari mana rezekinya. Yang penting kita yakin. Yuk kita sholat, yuk kita berdua. Apa ya? Kami berdua tuh jangan sampai berantem apa segala macam. Pokoknya berusaha kita baik. Karena kita percaya kalau suami istri itu hidupnya bahagia, walaupun dengan hal yang sederhana, ya. Karena anak-anak di sekeliling kita atau orang-orang di sekeliling kita pun akan mendapatkan aura positifnya juga. Padahal tuh di dalam otak tuh ya, gila, berapa hari lagi nih ya, yang mana ya, sampai gitu-gitu ya kami berdua ya. Sabar Pak, aku bilang sabar Pak, ayo Pak, kita sholat Pak, kami zikir berdua, pokoknya tidak lepas lah ya, namanya kita berdoa dan berusaha. Soto sih memang jalan terus, tapi soto tidak bisa diganggu gugat. Karena soto ada ininya sendiri, ada pos keuangannya sendiri, ya. Sedangkan nilai yang kami perlukan ini lumayan besar. Mah, macam mana nih Mahnya? Dia bilang, bisakah papa nih lulus Mah? Dia bilang ya. Sabar Pak, aku bilang, sabar. Aku bilang, pokoknya kita sabar. Yakin aja, aku bilang, kita berdua pasti bisa, aku bilang. Sampai akhirnya 2 hari atau sehari lagi lah ya. Tapi suami ini memang sudah ngadep juga ke dosennya. Dan bisa dikasih untuk maju sidang, untuk tesis tuh ya. Sidang tesis itu dikasih. Oke, berjalan. Enggak deng, belum. Memang harus bayar. Tiba-tiba temennya suami yang sesama ambil S2, ya, Pak Iwan, pakai uangku. Kamu tahu, aku sampai, karena sebetulnya kalau dipikirkan, kita tidak mampu. Karena uangnya lumayan besar, memang besar gitu ya. Ternyata ada orang baik. Pak Iwan, pakai uangku, bayarkan. Akhirnya cepat, dia telepon aku kan. Mah, beres. Pak Erwin bantu aku, dia bilang. Ya Allah Pak, aku bilang. Luar biasa teman kamu itu, aku bilang. Baiknya luar biasa, ya Allah, aku bilang. Kita nggak tahu kan? Di last minute-nya, kita percaya aja. Pasti ada hal-hal yang Allah tuh sudah iniin lah ke kita. Tapi kita tuh caranya sabar tidak? Kamu ingat aku tidak? Kamu tetap meminta tidak dengan aku? Kan kadang ada orang yang lalulah berpikir yang macam-macam. Ya. Kami berdua tuh memang, Pak yakin Pak. Insya Allah ada Pak. Ada caranya, aku bilang. Akhirnya terbayar. Dan suami bisa ikut wisuda. Luluslah. Ya. Dan aku ketemu si Pak Erwin itu, aku sampai bilang gini, Pak Erwin, terima kasih banyak. Memang ada satu teman itu sampai, Pak Iwan, pakai saja surat tanah aku ini, masukkan saja ke bank, sampai gitu ya. Tapi kan tidak bisa, bukannya tidak bisa, lama prosesnya. Jadi aku sampai bilang sama Pak Iwan, luar biasa ya teman-teman kamu, perhatiannya sama kamu, aku bilang. Tapi jangan salah, Tuhan itu menguji kita. Kamu masih yakin tidak dengan aku? Kamu masih percaya tidak dengan aku? Walaupun kamu dikasih luar biasa ujian-ujiannya ya. Jangan sampai salah langkah. Kamu yakin tidak? Aku berdua tuh ya sama Pak, pokoknya aku bilang sama suami aku, sabar. Segala sesuatu itu dihadapi dengan sabar. Tenang, aku bilang. Jangan gegabah,
ingat sholat, ingat sholat. Terus aku bilang, jangan melakukan hal yang tidak-tidak. Yakin ya, karena orang sabar tuh ya, banyak diberi Tuhan. Akhirnya suami wisuda. Dalam hati tuh ya, seperti apa aku membayar hutang ini, walaupun orang itu tidak menagih, tapi kan kita tahu itu harus dibalikin, gitu kan? Uang itu harus dibalikin, harus dikembalikan. Aku sama suami, sabar Pak, aku bilang, semua pasti ada jalannya. Yang penting kita harus yakin, tetap kita percaya Allah itu segala-galanya. Percaya saja, mau dikasih kesulitan seperti apa ya, percaya Allah pasti sayang sama kita, sayang dengan umatnya yang percaya dengan beliau. Itu besar nilainya Sandang, bukan kecil ya. Satu sudah terlewati. Akhirnya aku dapat rezeki lagi Sandang di luar perkiraan aku. Tiba-tiba ada orang datang ke aku. Bu Yanis orang Banjarmasin kan? Iya betul, aku bilang, aku orang Banjarmasin. Ada apa ya? Aku bilang, Bu, saya mau wisata religi ke kota Banjarmasin. Bisakah ibu mengantarkan kami ke sana? Oh iya, aku bilang, bisa. Baik, saya bikinkanlah perjalanan-perjalanannya. Hari pertama, hari kedua itu perjalanan kita menuju ke kota Banjarmasin ya. Jadi aku membawa dari yang harusnya 7 orang, ternyata akhirnya yang memang bisa berangkat hanya 3 orang Sandang. 3 orang. Suami aku tuh udah lama nggak balik kampung, nggak datang ke Banjarmasin. Terus mamaku juga kangen kan. Mama kan masih Natalan. Jadi si orang ini, orang yang mau wisata religi, ternyata deal dengan harga yang aku berikan. Dan luar biasa Sandang aku tuh ya. Mobil itu murah banget untuk melakukan perjalanan ke sana tuh ya. Aku sudah menghitung bensin itu sekitar 2 jutaan. Ternyata bensin itu habisnya tidak sampai 2 juta. Hanya 1.800.000. Beres semua. Hotel dapat di tengah kota. Ternyata hotel itu temen aku jadi GM-nya. Dia bilang, Bu Yanis, di tempat aku saja. Ya lah Vi, aku bilang, oke lah kalau gitu Vi, aku bilang. Akhirnya teman-teman aku yang ikut aku berangkat tadi, yang minta wisata religi, menginaplah di hotel teman itu ya. Dan itu di tengah kota sekali. Enak banget, luar biasa kami dilayanin. Pokoknya itulah ya, mungkin kalau kita banyak teman, banyaklah rezeki yang kita dapatkan. Dan kita baik dengan siapapun, insya Allah Tuhan pasti akan mempertemukan kita dengan orang yang baik juga. Sampailah aku di kota Banjarmasin. Mana tahu rezeki ya. Suami yang pengen balik ke Banjar karena kita keterbatasan keuangan, karena kita masih harus memikirkan untuk membayar hutang kepada temennya suami tadi ya. Jadi tuh kita nggak berani mau liburan, mau apa, nggak berani. Nggak ada pikiran mau liburan, mau apa tuh nggak berani. Habis itu sudah, Papa, bisa nggak bantu Mama? Aku bilang, ambil cuti deh dari kantor. Kenapa? Dia bilang, biar ketemu Mama aku, kita sekalian Natalan. Aku bilang di Banjar, bantu aku untuk supirin mobil. Supir yang ada memang aku ada, aku bawa supir juga.
Cuman aku takut kalau tidak bergantian di dalam perjalanan, karena dari Pontianak ke Banjarmasin itu jauh banget, 1.200 berapa gitu, pokoknya jauh lah ya. Kata suami aku, tunggu aku urus dulu, aku ambil cuti, dia bilang. Ternyata alhamdulillah di ACC aku tenang dong, karena kalau berangkat sama beliau itu nyaman. Ya aku akhirnya bisa mudik dengan keluarga kan jadinya. Ya. Dan itu aku tidak bayar. Semua udah ikut serta dengan si orang yang wisata religi, padahal hanya bertiga loh. Hanya bertiga ya. Jadi di tengah itu mereka bertiga, aku dengan anakku di belakang, suami dengan supir di depan. Pas ya, itulah luar biasa kan. Iya. Kalau dipikir mau balik ke kota Banjarmasin itu, aku kalau mudik, kalau tidak bawa 20 juta atau 25 juta, paling sedikit ya 10 juta. Paling sedikit ya, paling sedikit. Ini Masya Allah, Bu Yanis, tolong kami mau wisata religi ke kota Banjarmasin. Dan nilai yang aku tawarkan mereka deal. Tidak menawar sama sekali. Oke Kakak Yanis, dia bilang. Dan aku tuh sampai ya Allah luar biasa ya. Luar biasa. Apa ya, nikmat yang aku rasakan. Kepengen pulang, ternyata diberikan jalannya. Diberi kemudahannya ya. Sampailah aku di Banjarmasin dengan teman-teman ini tadi. Alhamdulillah, ketiga orang yang ikut wisata religi ini ya, tidak ada mengeluh sedikit pun. Bu, kami senang, kami bahagia Bu, kami bisa sampai di kota Banjarmasin. Kita istirahat aja hari ini, aku bilang. Besok baru kita memulai ziarahnya, aku bilang. Baik Bu. Udah, kita tidur, istirahat. Aku bisa ketemu dengan orang tua aku, dengan mamah aku. Aku datang ke rumah mamah aku, karena kebetulan itu Natalan. Jadi kata mamah aku, ya Allah, aku rindu sama kalian. Gitu-gitulah ya. Kita kangen-kangenan, kumpul keluarga, ketemu adik-adik, apa segala macam. Habis itu sudah, balik lagi kami ke hotel. Supir juga ikut kami juga, kan semua kami tidur di hotel. Macam iya ya, gaya ya. Masya Allah, ini kan hikmahnya. Itulah hikmahnya. Setelah itu, besok pergilah kami. Aku bawalah mereka ziarah. Jadi pertama, aku bawa mereka ke Kelampayan. Namanya Kelampayan. Jadi dari Martapura masih naik lagi ke atas. Dan mereka semua terpana. Kamu tahu di sana kami diberikan kemudahan lagi. Orang mau mendekati makam Datuk Kelampayan ini ya, Arsyad Al-Banjari ini ya, susah karena penuh, banyak orang sudah di situ ya. Kami ini baru datang, terus ada ibu-ibu, ibu belilah bunga kami ini, dia bilang. Iya sabar ya, aku bilang. Aku taruh sepatu. Iya teman-teman kan nggak ngerti kalau teman-teman ini kan, karena mereka aku jadi guide-nya kan, jadi ya mereka ngikutin aku, taruh juga sepatu apa segala macam. Aku bilang nggak usah kalian beli bunga, biar aku saja. Padahal itu tidak ada budgetnya untuk bunga apa, itu tidak ada. Di luar dari yang ngasih yang orang yang doain kita, itu kan ininya kita aja gitu ya. Terus aku bilang nggak usah, kalian tidak usah mengeluarkan uang. Aku bilang sudah, aku saja. Belilah tuh bunga yang ibu tawarkan tuh ya. Ibu tuh ngejar, Bu, iya, aku bilang, aku beli, aku bilang. Jadi beli bunga itu sampai 100.000. Itu senengnya sih Bu, sampai ya dikasih lagi. Bu, jangan, nanti ibu rugi. Enggak, dia bilang, ibu baik, dia bilang. Aku sama, biasa aja, aku bilang, kita saling menolong, aku bilang. Habis itu dikasih lagi kue cincin. Kue cincin, kue apalah itu pokoknya ya. Dikasih itu ya. Bu, ini Bu kue. Jangan, aku bilang cukup.
cukup, enggak usah dikasih lagi, sudah, aku bilang. Enggak, ibu terima, dia bilang. Padahal hanya 100.000 sandang. Dah, masuklah kami sandangnya. Terus ada orang nanya, ibu kalau ke sana baiknya ada yang mimpin doanya, dia bilang. Oh gitu ya Pak, aku bilang. Oh, sebentar deh saya cari, aku bilang. Kan memang di situ banyak orang-orangnya kan. Akhirnya kenapa lah feeling aku ada satu bapak itu ya. Pak, izin Pak, boleh bantu saya. Saya bawa orang dari Pontianak. Ini teman saya bertiga dari Pontianak. Mereka pertama kali datang ke sini, aku bilang, dan kami mau minta Bapak yang bimbing kami untuk membacakan doa-doanya, memimpin doanya. Oh ya baik Bu. Kamu tahu itu penuh orang di dekat makam tuh ya, penuh orang duduk tuh penuh. Kamu tahu sandang, Kakak Yanis lewat memasuki itu seperti diberi jalan tol. Merinding. Aku bawa temen sandang, akhirnya aku di depan makamnya sandang. Tadinya ada orang di situ, suami istri. Ternyata begitu Kakak Yanis ke situ, dia udah selesai doanya. Dia berdiri, akhirnya dia mempersilahkan kami. Duduklah, silahkan, aku bilang temanku yang bertiga itu. Apa ndak mereka rasa yang luar biasa Kakak Yanis, dia bilang. Padahal kalau dipikir itu ndak bisa lewat sandang. Ramai kali kan? Ramai sekali, ramai karena itu orang lagi libur. Kan libur Natal, Natal kedua, jadi itu banyak banget. Pokoknya penuh orang ziarah makam tuh ya. Aku semangat banget nih ceritanya ya, karena memang apa ya, banyak hal yang memang harus aku ceritakan biar keajaiban. Iya, keajaiban. Jadi tuh ya, kami jalan tuh enak banget. Jadi kayak orang tuh kayak menepi gitu ya, ngasih kami jalan. Akhirnya sampai di depan si makam itu. Nanti deh aku kasih ada story-nya ya, nanti story Instagramnya nanti aku kasih ke kamu. Jadi duduklah kami di depan makamnya itu ya. Dan Kakak Yanis tuh sampai dibukakan kubahnya, megang. Masya Allah. Aku bilang sama suami aku kan, Pak, Masya Allah Pak. Aku bilang, bersyukur Nis, dia bilang. Iya, aku bilang memang harus bersyukur. Habis itu sudah selesai baca doa apa di situ tadi ya. Ya ada satu teman, ada hajatnya juga. Karena beliau sudah menikah 8 tahun dan belum hamil. Ya semoga aja beliau juga diberikan keajaiban ya, mukjizatnya, mudah-mudahan lah. Jadi berdoalah juga di situ. Ini hanya kami bertiga itu loh, berempat. Dibukakan kubahnya, kami pegang. Orang lain tidak ada. Orang lain hanya duduk. Dan kami baca Yasin apa di situ ya. Selesai sandang. Bapak yang baca doa tadi akhirnya bawa kami. Sudahkah Bu? Dia bilang, oh baik Pak, sudah. Oke. Berdirilah kami keluar, tetap itu jalan enak banget. Sampai di luar, Pak terima kasih banyak. Kakak Yanis kasih dia kan, Pak terima kasih banyak. Ibu tidak usah, saya sudah bisa nemenin Ibu aja, beserta rombongan sudah senang banget. Pak, terima Pak, tolong diterima. Baik Bu, terima kasih, dia bilang. Bu, semoga lancar usahanya, dia bilang. Apa yang Ibu cita-citakan tercapai, amin. Kita saling mendoakan ya Pak ya. Ya. Teman-temannya sampai Yanis luar biasa, Yanis luar biasa. Jadi mereka pun rasa takjub gitu ya. Karena itu sekian banyak orang kok kita nyaman banget. Sampai di depannya itu gitu ya. Habis itu sudah kami keluar dari sana. Kemudian ya teman-teman ada beli
foto lah apa segala macam lah ya juga mereka. Kemudian ada beli buah apa. Akhirnya kami masuk mobil, kami keluar dari sana, kami menuju lagi yang kedua, perjalanan yang kedua kami ke tempat orang tua dari guru sekumpul. Oh, ya. Dari Guru Ijai, almarhum Guru Ijai ya.